ditambah dengan dari Mercy Core itu lebih bagus. Ini dari stainless, pakai kompor, jadi nggak kotor gitu. Jadi memang lebih meningkat lah kebersihan higienisnya itu, nambah nampak gitu. Kalau dulu kan pakai drum kan pakai kayu, kumuh, terus asap. Kalau kayak dulu kan masih was-was, ini dari drum apa ini, oh obat ini, oh bahaya ini, nah, gitu kan. Kalau orang komplek kan biasanya gitu, makanya orang komplek senengnya belanja ke supermarket. Apalagi kalau di TV-TV itu kan sering, wah ini tempe nyucinya dikali. Nah. Bedanya dulu itu sebersih-bersihnya pakai kayu itu jelas kurang, karena asap dari kayu kotor kan begitu. Dilihat dari mata telanjang itu ya bagus, bersih, dan kenyataannya juga memang bersih. Dari stainless kan otomatis steril lah. Kalau dari drum yang biasa kita pakai kan drum bekas yang mungkin ada karatnya, mungkin gimana. Kalau mengikuti zaman ini memang cakep. Yang namanya yang satu itu produksi baru, yang kedua bukan dari barang bekas, ya lebih bersih, lebih steril gitu. Ya kalau ke awet kan ya awet inilah, ketebalannya juga jauh berbeda. Ini malah lebih gampang sekarang. Lebih gampang pakai stainless? Iya, satu pendek, ya. Kalau dulu kan kalau pakai drum yang hitam itu nungging, nah, ya kan tingginya berapa tinggi, ya itu Mas Jumedi kalau yang akhir gitu ya. Pakai tangguk itu kepalanya masuk. Sambil berdiri itu enak. Semua juga di perumahan juga begitu kan. Kemarin saya tanyain gimana perbedaan antara drum sama drum biasa sama drum ini. Ya jelas beda lah. Sekarang kalau drum stainless ini kan pendek, jadi enak ngangkatnya. Nggak nungging-nungging begitu. Hawa juga nggak panas. Kalau pakai kayu, selama ini Mercy bekerja sama dengan kami yaitu Kopti yang mempunyai anggota 1.000 lebih pengrajin tahu dan tempe. Kemudian pihak Mercy mencoba bagaimana kondisi para pengrajin yang notabene adalah ekonomi lemah, dan Mercy melihat bahwa cara proses produksi baik tempe maupun tahu yang dilihat oleh Mercy masih banyak kelemahan. Akhirnya Mercy tampil bahwa sebaiknya dalam peralatan proses produksi menggunakan alat produksi yang standar untuk proses makanan. Akhirnya Mercy bekerja sama dengan Kopti dan kita sambut dengan respon positif, berkeliling di anggota, bersosialisasi untuk merubah kebiasaan selama ini yang kurang bagus. Lalu apa caranya? Caranya Mercy mempromosikan bahwa alat produksi harus diganti dengan bahan stainless. Kemudian Mercy memfasilitasi juga dengan memesan dengan cara mensubsidi kepada pengrajin tempe maupun tahu dengan cara membeli dandang stainless. Sehingga bagi Kopti itu akhirnya kita tindak lanjuti, dan selama ini memang kita nggak terlalu jauh berpikir ke sana, tapi dengan adanya Mercy akhirnya kita juga ikut terbuka bahwa kita ikut membina pengrajin tempe dan tahu, kemudian untuk merubah dari peralatan kebiasaan yang tidak standar untuk makanan, kita berubah untuk stainless. Dan ini setelah pasca pemberian subsidi, Kopti
Mercy memfasilitasi dengan Kopti dan pengrajinnya kepada leasing yang menyediakan dana untuk pembelian alat produksi. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk tingkatan pengrajin itu kalau untuk membeli alat sekaligus itu memang nggak mungkin, lalu difasilitasi bagaimana datangnya alat lalu dibiayai oleh pembiayaan. Dan ini sangat efektif sekali dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut sampai akhirnya pengrajin itu tahu bahwa penggunaan pemakaian alat produksi harus higienis dan dengan pemakaian alat steril. Memang namanya manusia kan, ada yang ini mengikuti zaman, ada yang masih monoton. Orang-orang pada tahu bersih, lebih bersih, mungkin orang jadi tertarik